Welcome to our channel. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ketemu lagi di edisi Riak Sabda di minggu kedua Prapaskah. Bacaan minggu kedua Prapaskah ini berbicara tentang panggilan. Di bacaan pertama, kita mendengar kisah panggilan Abraham. Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari kemapanan, dari rumahnya, untuk pergi ke negeri yang akan ia tunjukkan kepada Abraham. Sebuah tindakan melepaskan, meninggalkan zona nyaman. Dan kita tahu, saudara-saudari terkasih, panggilan banyak kali menghadapkan kita pada situasi sulit. Sebagai anak Abraham harus meninggalkan kemapanan di tanah leluhurnya. Begitu juga kita manusia zaman ini. Kita tidak bisa menjadi murid Kristus Yesus yang sejati tanpa menerima bagian dari pengorbanan dan derita demi kerajaan Yesus. Dalam Injil, Yesus menuntun para murid untuk menerima fakta derita, fakta penyaliban, dan juga kematiannya. Dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke puncak Tabor agar mereka bisa menjadi saksi kemuliaannya yang memang harus terjadi atas dirinya. Ketiga murid terpilih ini menjadi saksi kemuliaan Yesus dan pada saat yang sama adalah perwakilan dari kita semua, anggota gereja, akan kemuliaan yang menanti kita di akhir zaman. Ketika kita menyelesaikan peziarahan kita di bumi ini. Saudara-saudari terkasih, ada 3 poin penting yang diajarkan melalui bacaan-bacaan pada hari ini. Yang pertama, perubahan rupa Yesus dalam Injil menampilkan dengan jelas jati diri Yesus sebagai putra Allah. Identitas ini belum sepenuhnya terungkap ketika Yesus ada di bumi. Itulah sebabnya transfigurasi atau perubahan rupa Yesus dalam kemuliaan adalah penegasan kemuliaan Yesus sebagai putra Allah yang akan bersinar cemerlang ketika ia bangkit. Poin kedua, Musa dan Elia adalah 2 tokoh penting dalam sejarah bangsa Israel. Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili para nabi Israel. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Yesus segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum Taurat dan kita para nabi telah terpenuhi. Itulah sebabnya para murid harus mendengarkan dia dan bersaksi tentang dia. Toh dalam Injil kita mendengar suara dari balik awan. Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bapa mengajak kita semua untuk mendengarkan putranya. Semua hukum para nabi sudah lewat. Yang ada sekarang adalah yang pertama, yang terpenting dalam sejarah keselamatan. Yesus, Tuhan kita. Poin ketiga, ketika Petrus meminta untuk membangun 3 kemah, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Yesus. Di sini kita menemukan kecenderungan manusiawi muncul, yaitu keinginan untuk memperpanjang momen-momen menarik. Tidak mau keluar dari zona nyaman. Inilah kecenderungan kita manusia. Peristiwa perubahan rupa Yesus atau transfigurasi
memberikan kekuatan dalam pelayanan kita sehari-hari, dan memungkinkan kita mengikuti jalan derita, jalan salib. Karena kita percaya hanya melalui salib kita sampai kepada kebangkitan. Peristiwa Injil hari ini mengingatkan kita bahwa jika kita ingin bangkit bersama Yesus, kita harus juga mengikutinya sepanjang jalan salib. Artinya, jika kita ingin mendengarkan Yesus, kita harus turun dari gunung, dari kemapanan kita, termasuk kesombongan kita. Kita turun dari gunung dan memberikan kesaksian tentang Yesus dengan mau melayani satu terhadap yang lain dalam kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati Anda semua.